Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita rencanakan bahwa kita hari ini itu UASnya itu akan mempresentasikan pemahaman tentang budaya ya melalui kanal YouTube kita. Makanya oleh sebab itu kalian tenang-tenang aja, relax. Meskipun nanti ini mungkin akan dinilainya bukan oleh saya juga. Nanti kalau sudah di-upload di channel Universitas Al-Ghifari, maka yang nanti tanya jawab itu mungkin aja dari luar juga gitu ya. Nanti juga dijawab sama kalian. Mau dari teman kalian atau dari luar juga, jawab dengan baik. Meskipun mungkin ada yang tidak suka, jawab dengan baik. Mau ngebully, jawab juga dengan baik ya. Jadi jangan, karena kita ini mahasiswa ya, kita berbicara terpelajar ya. Dan ini juga untuk mengisi ujian akhir kalian. Karena pertanyaan yang saya buat juga, ini juga nanti jawabannya berasal dari diskusi hari ini ya. Nanti juga mungkin ada setelah ini teman-teman kalian yang mendengarkan akan berdiskusi kepada kalian ya. Nanti kalian jawab dengan baik. Terus juga tenang aja ya. Jangan tegang, relax aja biasa ya. Karena kita cuma dengan teman ya. Bedanya nanti kita itu dilihat sama orang lain juga ya. Di samping kita untuk ujian juga untuk sebagai materi promosi kita ya, PMB bahwa Universitas Al-Ghifari punya mahasiswa yang bisa berpikir untuk banyak orang, bukan untuk hanya sekedar lulus, tapi juga memikirkan hal lain, memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat kita ya. Ya ini sudah siap ya? Siap ya. Ketuanya siapa sekarang? Atau moderatornya? Saya Pak Soe. Ya. Terang aja nanti lalu lintasnya sama Jang diatur ya dengan baik. Ya sok, silakan ini teh apa ininya judulnya teh? Hasil dari sosial budaya. Oh. Pengertian pemahaman budaya tentang hasil karya ya. Ya silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tom yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kemudian saya juga izin memperkenalkan diri. Nama saya Jang Fadila sebagai moderator pada diskusi kali ini. Kemudian rekan-rekan saya yang pertama ada Taufik Hidayat, kemudian yang kedua ada Aldi Ardiansyah, yang ketiga ada Bajeli, yang keempat ada Hardan, yang kelima ada Terian, yang keenam ada Muhammad Taufik, yang ketujuh ada Nurma, yang kedelapan ada Kak Akil, kemudian yang kesembilan ada Satrio. Nah, tanpa berlama-lama mungkin di sini kami akan berdiskusi mengenai hasil dari sosial budaya Indonesia, mulai dari apa, kemudian hasil dari sosial budaya, kemudian tantangannya apa di era digital. Nah, tanpa berlama-lama mungkin saya izin bertanya kepada saudara Taufik untuk menjelaskan mengenai hasil dari seni tradisional. Saya persilakan saudara Taufik. Baik teman-teman sekalian, mohon izin untuk menjelaskan dari seni tradisional. Di Indonesia ini ada banyak seni tradisional. Yang saya ambil ini termasuknya yang sudah termasuk ke ranah internasional gitu. Yang pertama itu ada wayang, yang kedua ada batik, yang ketiga ada seni ukir. Nah, esensi yang terkandung di dalam ketiga hal tersebut yaitu wayang berfungsi
sebagai media pendidikan. Wayang itu mendidik, mengajarkan kejahatan dan kebaikan, seperti tokoh Rahwana dan Kurawa, yaitu kejahatan dan pendidikan. Jadi keseimbangan antara kehidupan sosial gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada batik, merepresentasikan struktur sosial dengan motif eksklusif untuk bangsawan, sekaligus filosofis siklus kehidupan, mulai pada pola alam dan bunga dan sulur. Nah, yang selanjutnya itu ada ukiran tradisional. Ukiran tradisional ini bisa kita lihat biasanya di candi-candi atau di bangunan-bangunan di Bali, seperti di Toraja, Bali, dan yang lainnya. Nah, ini menyimbolkan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur dengan fungsi sakral untuk upacara keagamaan. Yang selanjutnya yaitu nilai dalam seni tradisional. Wayang mengajarkan kebaikan dan keburukan. Makna dalam wayang yaitu wayang kulit mengajarkan ajaran kebaikan melalui tokoh protagonis seperti Yudhistira yang bijaksana dan sabar, serta Semar yang ikhlas menghadapi cobaan. Melambangkan kejujuran, kesucian, dan teguh pendirian. Dilihat dari wajahnya yang hitam atau putih, dari postur menunduk kepalanya dan tubuhnya agak membungkuk. Itu mengajarkan, melambangkan tentang kerendahan dan kesucian hati. Nah, sebaliknya, keburukan direpresentasikan oleh tokoh antagonis seperti Kurawa atau Rahwana. Postur mendongak yang berarti kesombongan. Nah, yang selanjutnya itu ada makna mendalam dari batik. Di dalam batik itu ada salah satu motif yang sering digunakan para raja-raja atau para bangsawan. Nah, ini mengartikan bahwa dulunya hanya untuk raja atau bangsawan, mencerminkan hierarki sosial di Pulau Jawa. Ada lagi motif truntum dengan ornamen bunga tanjung dan bintang, melambangkan cinta tulus yang bersemi kembali. Ini diambil dari kisah Ratu Kencana serta peristiwa kehidupan seperti pernikahan. Nah, yang selanjutnya itu makna mendalam dari ukiran. Ornamen sakral seperti naga, garuda, atau bunga teratai pada ukiran Bali atau terdapat di bangunan-bangunan di Toraja melambangkan perlindungan spiritual, kemurnian hati, dan kekuatan roh leluhur. Digunakan di pura untuk menjaga kesucian dari energi negatif. Ornamen profan mencakup motif sehari-hari seperti harmoni alam, dalam tanda kurung itu bun-bunan, yang merefleksikan kehidupan sosial tanpa dimensi religius mendalam. Pembagian ini sesuai fungsi: sakral untuk ritual, semi sakral untuk transisi, dan profan untuk hiasan umum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Taufik Hidayat. Mungkin tadi kita mendengar bahwasanya hasil dari seni tradisional ada wayang, kemudian juga batik. Nah, kemudian saya mau mendengar nih mengenai kearifan lokal. Apakah ada hasil sosial budaya dari bidang kearifan lokal? Saudara Aldi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kearifan lokal. Kearifan lokal ini adalah suatu
warisan dari leluhur kita, yang mana sampai saat ini kearifan lokal ini terjaga dan sangat relevan pada pada saat ini. Saya mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu Subak Bali, yang mana Subak Bali ini adalah suatu sistem irigasi sawah yang menggunakan Triharta Karana, yang mana itu sistem yang menjadikan petani itu secara adil. Maksud adil di sini yaitu pembagian airnya itu adil. Yang kedua adalah Sasi Maluku. Sasi Maluku ini adalah larangan sementara pengambilan ikan di laut dan penebangan hutan secara berlebihan untuk tujuan konservasi. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah kerjasama komunal yang mana dikerjakannya itu secara bersama untuk membangun desa dan membantu sesama. Ya itu. Baik, Saudara Aldi, mungkin tadi hasil dari dari kearifan lokal ada berupa gotong royong ya, itu mungkin. Nah, kemudian saya juga atau rekan-rekan juga mungkin ingin mengetahui hasil sosial budaya dalam bidang kuliner. Nah, mungkin dalam bidang kuliner kali ini hasil dari sosial budaya, saya ingin mendengar dari Saudara Juan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator ya. Kita akan beralih ke membahas makanan tradisional atau kuliner tradisional ya, teman-teman. Kuliner sebagai arsip budaya. Jadi teman-teman, makanan tradisional tuh bukan cuma soal rasanya enak atau enggak, makanannya berasal dari apa bahan-bahannya, rempah-rempahnya apa, terus susah atau tidak cara pembuatannya. Itu tuh kuliner itu merupakan arsip budaya atau buku sejarah yang bisa kita makan ya, teman-teman. Dan tiap makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia itu pasti memiliki sejarahnya yang panjang, sejarahnya masing-masing. Misalnya, kenapa sih orang Padang tuh makan rendang atau menciptakan rendang? Karena dulu orang Padang tuh suka berpergian jarak jauh, maka orang Padang sangat membutuhkan makanan yang tahan lama. Yaitu terciptalah rendang yang kaya akan rempah-rempah, berminyak dan kering. Lalu kenapa sih orang-orang pesisir tuh makanannya ikan mulu, terus hasil-hasil laut mulu? Ya karena emang letak geografisnya ada di pesisir. Dan ada pula daerah-daerah yang makanannya tuh kaya akan rempah-rempah yang kuat. Itu tuh bisa menandakan bahwa daerah-daerah tersebut dilalui oleh perdagangan rempah pada zaman dulu. Jadi kuliner itu tuh bisa merekam di mana kita tinggal, bagaimana kehidupan kita, wilayah mana kita tinggal, terus ada juga siapa yang pernah datang ke daerah kita. Selanjutnya ada dimensi sosial kuliner. Nah, makanan tradisional juga punya makna yang paling penting, makna yang sangat-sangat mendalam. Contohnya itu ada tumpeng. Tumpeng itu kan bentuknya kerucut. Itu tuh simbol siloka atau menandakan bahwa artinya itu seperti gunung ya, mohon maaf, seperti gunung. Dan itu menandakan bahwa rasa syukur kita terhadap Tuhan tuh sangat tinggi gitu. Dan di acara-acara tertentu tumpeng itu biasanya dipotong atasnya oleh orang tertua, sesepuh atau orang-orang penting di situ. Dan dibagikan ke orang-orang sekitar. Itu tandanya juga kebersamaan dan tandanya kita harus saling berbagi sesama manusia. Selanjutnya ada kuliner dalam ritual. Hampir setiap upacara adat di Indonesia tuh pasti ada kuliner-kuliner khasnya untuk ritual-ritual tersebut. Salah satunya adalah pernikahan
itu tuh biasanya ada bakakak ya. Bakakak tuh menandakan keharmonisan rumah tangga, terus juga kebersamaan rumah tangga. Rezeki yang dicari bersama juga harus dinikmati bersama. Ada juga banyak yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, seperti di pernikahan salah satunya tadi, di kematian ada, terus di ruatan desa ada, syukuran khitanan juga ada, dan panen juga ada tentunya. Oke. Nah, intinya kuliner tradisional itu bukan hanya sekedar makanan yang cuman bisa dimakan. Itu tuh alat untuk kebersamaan, menandakan kebersamaan, mengumpulkan orang-orang, terus juga mengajarkan nilai-nilai kebudayaan tertentu, terus juga ada mewariskan budaya-budaya kita gitu untuk generasi-generasi yang akan datang. Mungkin sekian dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Juan. Nah itu mungkin tadi saya juga sempat mendengar gitu mengenai hasil dari kuliner, ada berupa tumpeng. Nah itu juga mungkin saya juga selaku orang Sunda gitu sering mengadakan tumpengan. Nah, itu merupakan salah satu hal menarik gitu. Nah kemudian saya juga ingin mendengar nih mengenai tadi sudah seni tradisional, kemudian kearifan lokal, kemudian kuliner. Nah kali ini mungkin mengenai pakaian adat. Nah apa saja sih hasil dari sosial budaya dalam bidang dalam pakaian adat? Nah akan dijelaskan mungkin oleh Saudara Hardan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pakaian adat bukan cuman soal baju yang dipakai di acara tertentu, tapi pakaian adat juga mencerminkan status sosial, nilai-nilai kehidupan yang dipegang oleh masyarakatnya. Jadi misalnya dari warna, motif, dan cara memakainya, kita bisa melihat makna kesopanan, nilai hidup, sampai status sosialnya. Jadi pakaian adat bukan hanya warisan budaya, tapi juga masyarakat menyampaikan jati diri lewat bajunya tersebut. Jadi kadang kita menganggap pakaian adat cuma dipakai saat acara formal, padahal sebenarnya setiap motif dan cara memakainya punya makna dan cerita tentang kehidupan masyarakatnya tersendiri. Contoh simbolismenya yaitu kebaya sebagai keanggunan wanita Jawa, lalu ulos dari Batak sebagai kehangatan dan berkah, lalu kain songket status bangsawan, dan lain-lainnya. Nah, setiap warna dan motif ini adalah makna tertentu dalam pakaian adat tersebut. Sekian mungkin dari saya. Baik, Saudara Hardan. Itu mungkin saya juga sempat mendengar barusan dari Saudara Hardan bahwasanya baju adat itu merupakan ukiran dari jati diri kita gitu, sebagai misalkan kita sebagai orang Sunda. Nah, kemudian pakaian adatnya berupa tadi ada batik, kemudian kebaya. Nah itu merupakan salah satunya. Nah kemudian selanjutnya mungkin saya juga sempat terngiang gitu, apakah ada hasil sosial budaya dalam bidang tari dan musik. Nah itu mungkin saya ingin mendengar dari Saudara Tarian. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah kalau misalnya kita ngomongin hasil karya sosial budaya di Indonesia gak afdol gitu kalau misalnya gak ngomongin musik dan tari gitu. Karena kalau boleh jujur, musik dan tari itu bukan sebagai hiburan atau tontonan doang ya. Karena banyak di berbagai daerah gitu, musik dan tari itu dijadikan bahasa utama gitu untuk mengekspresikan mengekspresikan gaya hidup mereka gitu. Jadi misalnya kita ambil contoh alat musik yang memiliki makna kebersamaan gitu. Alat musik yang memiliki makna kebersamaan ya angklung gitu, karena angklung kan dimainin secara bersama gitu, secara kolektif. Gak mungkin kan kalau misalnya misalnya Hardan memainkan angklung gitu, misalnya ingin unjuk bakat tapi cuman bisa memainkan angklung gitu, tapi Hardan memainkan angklungnya secara sendirian, kan jadi aneh ya. Misalnya cuman pakai nada do doang gitu angklungnya, tetap kan aneh gitu suaranya, tetap harus dimainkan secara kolektif gitu, kebersamaan. Nah itu tuh angklung tuh merepresentasikan makna kebersamaan, terus keseimbangan. Jadi bukan siapa yang lebih dominan gitu.
Nah, kalau misalnya dari tari sendiri ya yang memiliki makna kebersamaan mungkin ada dari tari kecak, kecak dari Aceh ya, dari Aceh kan ya. Mungkin memang, oh tari saman ya. Oke, sorry. Ya mungkin walaupun misalnya gerakannya simple gitu ya, gerakannya simple tapi tetap aja harus ada chemistry-nya gitu, harus ada kebersamaannya gitu. Jadi gak bisa apa ya, dominan sendiri. Justru kalau misalnya ada yang salah, satu orang aja pasti ada kelihatan gitu, pasti rancu gitu. Nah di sini dari tari saman ini tuh merepresentasikan juga kebersamaan gitu, keseimbangan gitu. Nah jadi bisa kita lihat bahwa seni musik dan tari itu bukan hanya ekspresi estetika aja gitu, tapi ekspresi sosialnya ada gitu. Kayak tadi kebersamaan, keseimbangan gitu, keharmonisasian gitu. Jadi bahkan bisa apa ya namanya, bisa jadi warisan gitu, warisan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin sekian. Oh baik, Saudara Telian, itu mungkin tadi saya juga sempat mendengarkan gitu bahwasanya seni musik dan juga tari itu tidak hanya harus dimainkan oleh sendiri gitu, bisa juga berkelompok yang kemudian mungkin itu menjadi harmoni sendiri gitu bagi masyarakat adat. Nah itu mungkin ya dari Saudara Telian. Nah selanjutnya mungkin tadi kita membahas mengenai hasil dari seni-seni tradisional. Kemudian saya ingin mendengar dari budaya digital. Apakah ada hasil atau bentuk dari hasil sosial budaya gitu? Mungkin saya akan ingin dijelaskan oleh Saudara Muhammad Taufik. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya untuk kami walaupun singkat. Nah, di sini tuh saya kenapa mengambil dengan budaya digital, karena dengan berkembangnya zaman, dengan pesatnya teknologi, nah kita tuh bisa mengenal budaya-budaya atau seni-seni tradisional lewat digital ini, lewat alat digital ini. Nah, di sini tuh kita bisa bahas dari awal pengertian bahwa pengertian dari budaya digital itu adalah perpaduan nilai dan juga norma, nilai dan ekspresi budaya yang lahir atau menjabar lewat platform digital seperti TikTok, YouTube, IG dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh contohnya bisa tadi seperti yang sudah dikatakan oleh pemateri sebelumnya, ada wayang. Nah, wayang itu kan sekarang bisa mengikuti zaman yang dimana sudah menjadi versi 3D, animasi 3D yang dimana bisa banyak bagi penonton anak kecil yang bisa menyukai tentang yang dikonversikan atau yang diubah menjadi modern ini. Tentang pembahasan wayang atau tentang seni wayang tersebut. Nah, selanjutnya adapun contoh dan inovasi lokalnya itu kita bisa dilihat dari yang tadi disebutkan, yaitu versi animasi 3D ya. Dan juga batik, dan batik tersebut sudah di Indonesia itu sudah diciptakan dari MPT batik yang dimana digabungkan seni tradisional menjadi blockhand yang hasilnya budaya kita go global, ekonomi kreatif naik, dan generasi muda bangga dengan warisan leluhurnya. Nah, adapun dengan manfaatan dan tantangannya, yaitu manfaatnya itu cukup pesat dan cukup besar, yang dimana pelestarian budaya jadi mudah, aksesibel dan monetasi lewat konten kreator. Tapi tantangan juga ada. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan kolaborasi antara kreator digital dan pakar tradisional. Nah, bisa kita simpulkan bahwa budaya digital adalah jembatan masa lalu yang dimana bisa mengikuti tren dengan canggihnya teknologi ke masa depan. Mungkin sekian dari kami, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Taufik. Nah, itu mungkin saya juga sempat gitu tiap pagi gitu nonton film mengenai wayang gitu, ada Gatot Kaca, kemudian tadi juga ada Semar. Nah, itu mungkin saya suka gitu menontonnya. Itu mungkin bentuk dari digitalisasi gitu mengenai hasil sosial budaya. Nah, kemudian di samping digital mungkin saya juga ingin mengetahui ini di bidang teknologi, apakah ada bentuk dari hasil sosial budaya gitu. Saya mungkin ingin mendengar dari Saudara Nurma, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator.
Nah, kalau sebelumnya karya sosial budaya tuh udah dilihat dari sisi bentuk dan ekspresinya gitu. Aku mau ngambil dari sudut pandang lain, yaitu pengembangan teknologi. Dimana kan sekarang teknologi itu bukan cuman bisa mempertahankan karya sosial budaya itu sendiri, tetapi juga bisa menyebarluaskan dan juga mengembangkan gitu. Dimana nilai budayanya itu tetap sama, tapi cara penyampaiannya aja gitu yang berbeda karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Kita bisa lihat dari digitalisasi, terus terus dokumentasi audiovisual gitu kan, sampai penggunaan media platform gitu. Lewat teknologi ini, karya sosial budaya itu jadi lebih gampang diakses dan dipelajari gitu. Jadi bukan cuman dipahami oleh satu generasi aja, tapi juga lintas generasi, bahkan bisa sampai lintas negara gitu. Yang menariknya di teknologi ini tuh juga ngebuka ruang buat generasi muda kayak kita tuh untuk berinteraksi langsung gitu dengan budaya, dimana budaya itu tuh hadir di ruang digital yang memang dekat dengan kehidupan kita gitu, seperti TikTok, YouTube gitu kan. Nah, jadi terasa lebih relevan dan hidup lah. Jadi bisa dibilang pengembangan teknologi ini tuh kayak jembatan yang menghubungkan antara karya sosial budaya dengan dinamika zaman sekarang begitu. Terima kasih. Oh, baik, Norma. Kemudian mungkin tadi kita mendengar dari narasumber yang lain mengenai hasil sosial budaya. Nah, kita juga mungkin ingin mengetahui mengenai tantangannya. Apakah ada tantangan gitu dari hasil sosial budaya mengenai pelestariannya gitu. Nah, yang kemudian mungkin akan saya persilakan untuk Kak Akil. Oke, baik Pak Moderator. Mungkin dari tantangan sosial budaya sendiri, kita juga udah banyak yang tahu. Dari tantangan budaya sendiri itu ada terutama ada faktor ekonomi, terus ada budaya, lingkungan, terus ketenaga kerjaan, politik, terus kesehatan digital dan informasi juga gitu. Nah, untuk ekonomi, kesenjangan ekonomi ini, kaya dan miskin ini udah makin melebar gitu, dimana melebar ini sudah kemana-mana gitu, antar negara maupun di dalam negara gitu. Nah, industri lokal juga sulit untuk bersaing dengan produk lokal, yang dimana menjadi susah juga untuk para pekerja di dalam ataupun luar gitu. Nah, yang kedua ada budaya. Budaya lokal ini tergerus oleh budaya pop global gitu, di mana masyarakat Indonesia ini sudah mengalami krisis identitas gitu. Nah, makanya budaya sendiri sudah berkurang gitu untuk tantangan sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada lingkungan gitu. Industrial global ini mempercepat persaingan gitu, perubahan baik dari iklim maupun kerusakan alam gitu, yang dimana potensinya sampai lintas negara gitu, yang sulit dikontrol, sehingga negara ini berlomba-lomba untuk menurunkan standar lingkungan demi menarik investasi seperti itu. Nah, yang keempat juga ada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan sendiri ini melalui migrasi massal memicu ketegangan sosial, di mana automasi dan outsourcing ini menghilangkan jutaan pekerjaan, karena kembali lagi ke awal tadi, banyak perusahaan-perusahaan lain yang tidak bisa bersaing dengan produk lokal sendiri seperti itu. Nah, kelima ada politik. Dari politik, kedaulatan negara melemah karena kekuatan korporasi multinasional ini berkurang juga seperti itu. Jadi dapat tantangan juga nih dari budaya sendiri gitu. Lembaga internasional sering memaksakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal seperti itu. Yang keenam ada kesehatan dan digital. Penyakit menyebar lebih cepat secara global karena kesenjangan dalam digital sendiri membuat yang tidak punya akses teknologi itu semakin menjadi tertinggal gitu. Itu yang menjadi hambatan untuk masyarakat seperti itu. Terus juga ada informasi ini seringkali
kita mendapatkan berita-berita yang hoax, yang palsu seperti itu. Jadi kita seringkali tertipu lah untuk mendapatkan informasi tentang budaya-budaya ini gitu. Mungkin dari tantangan budaya menurut globalisasi mungkin sekian menurut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akil. Itu mungkin beberapa tantangan dari pelestarian hasil atau karya sosial budaya. Nah, di samping tadi tantangan, mungkin kita juga ingin mendengar bagaimana sih kita bisa melanjutkan ekonomi kreatif gitu, sosial budaya di bidang ekonomi kreatif untuk menjawab tadi dari permasalahan yang ada dalam pelestarian karya sosial budaya gitu. Mungkin akan dijelaskan oleh Satrio, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan karya sosial budaya dalam ekonomi kreatif. Karya sosial budaya dalam ekonomi kreatif adalah sebuah hasil kreativitas yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Tetapi ini juga dikemas secara inovatif sehingga memiliki nilai ekonomi tanpa menghilangkan makna budayanya. Karya ini juga mendorong karya ini juga berperan penting dalam pembangunan karena dapat melestarikan budaya lokal, memperkuat identitas bangsa, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, terutama bagi komunitas UMKM. Bentuknya sangat beragam, mulai dari kerajinan, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional modern, sehingga konten digital berbasis pengembangan menghadapi tantangan seperti globalisasi dan keterbatasan pasar, sehingga diperlukan strategi digitalisasi, kolaborasinya dan peran aktif generasi muda termasuk mahasiswa sebagai agen inovasi dan pelestarian budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Itu mungkin salah satu jawaban dari tantangan globalisasi gitu mengenai pelestarian hasil dari sosial budaya. Nah, mungkin dari sekian banyak rekan-rekan kami berdiskusi, adakah teman-teman yang mau bertanya? Saya silakan. Oke, silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahadian. Kali ini saya sedikit tertarik mengenai digital. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika kita mendengar kata digital, kita pasti selalu berhadapan dengan algoritma. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau budaya dikemas demi algoritma, siapa yang mengontrol makna budaya? Ataukah masyarakat? Apakah platform digital? Terima kasih. Oke, baik. Itu mungkin salah satu pertanyaan dari saudara siapa tadi? Rahadian. Baik, mungkin itu dalam ruang lingkup tantangan ya. Saya mungkin ingin persilahkan untuk saudara Akil untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Saudara Rahadian izin menjawab. Jadi pertanyaannya siapa yang mengontrol makna dari budaya? Kalau menurut saya, kalau budaya sudah dikemas demi algoritma, secara tidak langsung makna yang paling besar untuk mengontrol maknanya itu bukan lagi masyarakat, tetapi platform digital gitu. Kenapa? Soalnya algoritma ini menentukan apa yang akan ditampilkan, diviralkan, dan apa yang dikubur gitu. Nah, budaya yang kompleks, sakral, dan penuh konteks, bisa dikatakan sering kalah dengan cerita-cerita pendek seperti kontroversial atau sensasional atau lucu gitu ya. Itu seringkali kalah gitu. Yang mana pada akhirnya algoritma ini membangun ulang untuk membangun agar kita itu bisa sesuai dengan algoritma gitu, bukan sesuai nilai aslinya gitu. Ini sekian sudah terjawab. Baik, terima kasih.
Oke, itu mungkin sesi diskusi kita pada sore hari ini ya, rekan-rekan semua. Mulai dari yang awal mungkin kita mendengar pernyataan rekan-rekan mengenai hasil dari sosial budaya, kemudian tantangannya, kemudian adaptasi dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, kita sudah ada di ujung diskusi kita pada hari ini. Mungkin saya simpulkan bahwasanya hasil dari sosial budaya itu cukup banyak, mulai dari hasil tari, kemudian hasil makanan, kemudian karya berupa berupa pakaian. Nah, itu merupakan hasil karya yang perlu kita lestarikan gitu, di samping adanya tantangan yang sangat mungkin sulit gitu untuk kita hadapi, tetapi ketika kita bisa bersama gitu bakalan mampu untuk menghadapinya gitu. Nah, maka dari itu mungkin saya rasa rekan-rekan atau kami juga akan sedikitnya mau gitu untuk melihat bahwasanya hasil karya sosial budaya Indonesia itu cukup banyak dan kemudian kita itu wajib untuk melestarikannya. Nah, itu mungkin kesimpulan dari saya. Untuk akhirnya mungkin saya Jajang Fadilah sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia hadir, kemudian Bapak Tom yang berkenan mendengarkan kami berdiskusi, kemudian rekan-rekan semua juga yang telah sedikitnya berbagi penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya mohon maaf apabila sebagai moderator kurang bisa membawa alur cerita pada diskusi hari ini gitu. Saya ucapkan mohon maaf. Kemudian terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya kalian udah berusaha keras memahami dan juga memberikan pemahaman kepada orang lain, kepada saya juga dan kepada masyarakat luas, bahwa yang namanya budaya itu ternyata kita sudah berkembang ya. Yang saya dengar kalian juga berkembang. Jadi budaya itu bukan kalau bicara budaya itu tidak harus selalu seni gitu ya. Tapi tadi kan ada budaya digital, ada teknologi kan. Arti dari budaya itu bagaimana cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang jauh, misalkan kita pengen yang jauh, budaya kita ya diri kita manusia itu mengejar supaya bagaimana tempat yang jauh itu bisa dijangkau. Maka kita membuat pesawat, itu budaya, buat kereta api, ada wus, ada yang baru apa sekarang, yang Bandung Jakarta Banjar, mau ada lagi kan, itu kan budaya untuk mempercepat perjalanan kita ya. Ya bagus ya, mudah-mudahan nanti juga kalian mendapatkan tanggapan dan jangan lupa terus menggali apa yang kalian sudah pahami dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang berbagai hal yang memang harus kita pahami untuk kebaikan kita bersama. Ya intinya pengetahuan itu digunakan untuk kebaikan bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi ya.